Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan lalu kita telah mempelajari dan mendapatkan beberapa faedah terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut dengan Abul Anbiya, dijuluki dengan bapak para nabi. Dikarenakan nabi-nabi yang diutus setelah beliau semuanya kalau direntet dan diurut semuanya kembali kepada beliau alaihissalam. Baik. Kita pula telah mendapatkan bagaimana kisah awal mula berdirinya kota Mekkah, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan Hajar dari Sarah, dikarenakan Sarah sebagai istri yang pertama dari beliau alaihissalam lama menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Maka ketika menikah dengan Hajar, langsung tidak lama dari itu Hajar pun mengandung, sehingga manusiawi seorang cemburu dengan istri yang langsung dikaruniai seorang anak. Disebutkan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berumur sekitar 80 sekian tahun. Sudah lama ya, menanti seorang anak tidak dikaruniai. Namun menikah dengan Hajar tidak lama, langsung dikaruniai seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dari Sarah. Setelah lahirnya Nabi Ismail, dan kita telah jelaskan dari pertemuan kemarin bagaimana teguhnya iman dari Nabi Ibrahim. Begitu pula seorang yang tawakal tinggi, Hajar, istri yang salehah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya di negeri yang tandus, tidak ada rerumputan, tidak ada pepohonan, hanya dibekali beberapa atau satu karung kurma dan satu cirop, satu wadah. Kalau di sini mungkin 1 galon ya. Kalau di sana terbuat dari kulit wadahnya. Maka ketika ditinggal, Hajar alaihissalam pun bersabar. Naik ke bukit sana, naik ke bukit sini, tidak ada orang, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirim seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, untuk menemuinya dan memerintahkan untuk menghentakkan kakinya sehingga muncullah air Zam-Zam. Dari situ awal mula sumber mata air yang mendatangkan barokah. Tidak lama dari itu di Syam, istri yang keberapa tadi di Syam? Istri yang pertama, yaitu bernama Sarah. Istri yang pertama bernama Sarah, Allah Subhanahu wa taala
utus beberapa malaikat untuk menemuinya, mengetuk pintu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah ditinggal dari Mekah, Nabi Ibrahim balik lagi ke Sarah, ya, ke Syam. Baik, maka Allah utus para malaikat, beberapa malaikat untuk mengkabarkan kabar gembira. Wabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak pula di usia yang cukup ajuz. Ajuz sudah sepuh. Ajuzun aqim. Disifati dulunya Sarah adalah seorang yang ajuz aqim, belum dikaruniai anak. Kalau bahasa kasarnya mandul. Ya, maka datang malaikat untuk mengkabarkan kabar gembira berupa lahirnya seorang anak, Ishaq. Wa min warai Ishaq Ya'qub. Dari Ishaq ini, jadi istri yang kedua lahir duluan bernama Ismail. Istri yang pertama terlambat, ya, dikaruniai anak bernama Ishaq. Dari Ishaq ini, lahir yang bernama Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq. Ya'qub ini dijuluki dengan Israel, yang artinya adalah, kalau dalam bahasa Arab adalah Abdullah, hamba Allah. Kalau bahasa mereka Israel. Maka anak-anak Ya'qub digelari dengan Bani Israel. Digelari atau bukan digelari, anak-anak keturunan Ya'qub mereka disebut dengan Bani Israel. Ya, bangsa besar, termasuk Nabi Musa alaihissalam darinya. Juga hampir mayoritas para nabi itu diutus dari kalangan Bani Israel. Makanya daerah Syam, daerah Lebanon, Syria, daerah situ itu dikenal dengan Mahallur Rusul, tempat diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Ya. Ada putra yang lain yang bernama ibnu Ishaq. Fa'abuhum ibnu Ishaq. Ini lahir darinya bangsa Rum, bangsa Romawi. Ya, jadi tadi yang kedua Ismail, yang pertama Ishak. Dari Ishak ini lahir siapa? Ya'qub. Ya'qub ini putra-putranya, keturunannya namanya Bani Israel. Yang ini bin Ishaq ini adalah cikal bakal bangsa Romawi, bangsa besar Romawi ya. Yang sini Bani Israel. Mayoritas para nabi diutus dari kalangan Bani Israel. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ilyasa, termasuk diakhiri dengan Nabi Isa alaihissalam. Terakhir yang diutus dari kalangan Bani Israel. Maka ketika di Madinah, Yahudi mengancam orang-orang Madinah, terutama Aus dan Khazraj, kami akan bunuh kalian.
ketika diutus seorang nabi dari kalangan kami, dari Bani Israel, Yahudi yang menempati Madinah. Baik, ternyata nabi yang diutus, dan itu yang terakhir, diutus dari Arab, dari jalur Ismail. Lama di sini, daerah sini, Bani Israel. Ternyata nabi yang terakhir diutus dari jalur Ismail. Maka mereka menolak dengan kesombongan dan angkuhnya. Ini ya sekilas tentang apa? Tentang riwayat tadi Abu Al-Anbiya, bapak para nabi. Ya, Nabi Ibrahim, semuanya kembalinya para nabi ini kembalinya muaranya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Dari surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami jadikan pada keturunan-keturunan beliau nubuwah, kenabian, dan kitab. Baik. Wa kullul anbiya war rusul min dzurriyyati Ishaq. Maka seluruh para nabi dan rasul dari anak keturunan Ishak, dari jalur Ishak tadi. Baik. Hanya sedikit, dan terakhir itu tadi dari jalur Ismail alaihissalam. Baik. Sedikit kita baca tentang kisah seorang atau orang pertama yang mengganti dan menyimpangkan ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Amr ibnu Luhai al-Khuzai. Baik, dia berawal dari seorang yang soleh, minal ma'ruf was sadaqati wal hirs ala umuriddin. Dia semula adalah orang yang taat, kenceng, soleh, banyak berbuat baik, sedekah, dan sangat semangat dalam perkara-perkara agama. Fa ahabbahun nas hubban 'aziman. Maka manusia ketika itu sangat menyukai dan mencintai dia, karena kan sering berbuat baik kepada masyarakat setempat. Baik. Wa danau lahu li ajli dzalik, hatta mallakuhu alaihim, sampai saking cintanya, ya saking segennya, bagaimana seorang yang gemar sedekah, banyak membantu orang, banyak berbuat baik, semangat dalam perkara agama, akhirnya mallakuhu alaihim, mereka jadikan dia seorang malik, dijadikan seorang pemimpin, seorang raja. Wasara malik Makkah. Tidak hanya itu, dia menjadi raja Mekah, dan wilayatul bait biyadih, sudah dibangun Ka'bah, maka pengurusan Baitullah, Ka'bah dan sekitarnya itu ada di tangannya. Wa dhannu annahu min akabiril ulama wa afadhilil awliya, dan mereka menyangka dia adalah akabir, ulama yang senior dan termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahu safara ila Syam. Sampai suatu hari dia safar ke negeri Syam. Fara'ahum ya'budunal awthan. Mereka melihat ahlu Syam
penduduk Syam mereka menyembah berhala. Maka Amr bin Luhai menyangka itu adalah kebaikan, karena ramai di situ penyembahan ibadah peribadatan kepada berhala. Wa dhannahu haqqan, dia sangka itu adalah kebaikan dan kebenaran. Dikarenakan Syam adalah tempatnya mahallur rusuli wal kutub, tempatnya tempat diutusnya para rasul-rasul dan kitab-kitab. Baik. Falahumul fadilah bidzalika ala ahli Hijaz wa ghairihim. Faraja'a ila Makkah, maka Amr ibn Luhai kembali ke Mekah setelah safar dari Syam. Wa qadima ma'ahu bi Hubal, dia datangkan oleh-oleh dari Syam patung yang bernama Hubal. Wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah, dan dia tempatkan Hubal tersebut di jawfil Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah. Wada'a ahla Makkah ila syirk billah fa'ajabuhu, maka dia pun mengajak ahlu Makkah melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ mereka pun menaatinya, karena orang yang diagungkan, dimuliakan, dijadikan sebagai pemimpin, apalagi backgroundnya dulunya adalah seorang yang ahlul ma'ruf, sedekah dan berbuat baik. Wa ahlul Hijaz fi dinihim taba'un li ahli Makkah, maka ahlul Hijaz sekitaran situ, Madinah dan sekitarnya, mereka pun mengikuti ahlu Makkah. Akhirnya semakin tersebar kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu disebutkan dalam riwayat, syaitan pun membantu untuk menemukan patung-patung peninggalan dari Nabi Nuh yang terkubur. Ma'ruf kisahnya bagaimana ketika azab menimpa umat Nabi Nuh, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fafatahna abwabas sama bima'im munhamir, kami buka pintu-pintu langit dengan air yang deras. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami ledakkan bumi dengan dimunculkan mata air atas dan bawah. Disebutkan dalam riwayat sampai banjir melebihi gunung yang tingginya segitu. Taib, banjir bandangnya melebihi gunung. Kalau di sini mungkin Gunung Kawi. Ya, dahsyatnya azab menimpa umat Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan dalam riwayat bahwa banjir terus berlangsung. Kapal Nabi Nuh tidak mendarat kecuali setelah 29 atau 30 hari. Selama 1 bulan berlayar terus muter-muter. Ya. Lah, ketika azab banjir itu datang, menenggelamkan patung-patung, di antaranya Wad dan Wasuwa'an wa Yahutha wa Ya'uq wa Nasrah, nama-nama 5 orang yang soleh di zaman Nabi Nuh yang meninggal
dibuatkan patung untuk mereka yang akhirnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika banjir datang, patung-patung yang lainnya tidak hanya itu, banyak baik terbawa arus banjir sampai ke Jeddah. Maka syaitan mewahyukan datang dalam mimpi siapa namanya? Amr bin Luhail al-Khuzai, dan memerintahkan untuk menggali patung yang lama terpendam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka digali, ketemulah patung-patungnya. Baik. Maka di antara banyak sekali patung-patung Arab ketika itu yang dipuja dan diagungkan. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Lat wal Uzza wal Manat, tiga ini. Lat ismu sonamin, nama sebuah patung berhala, fit Taif, di daerah Taif, li Thaqif wa mawalahum minal qabail, yaitu yang diagungkan oleh kabilah Thaqif As-Saqafi dan sekitarannya dari kabilah-kabilahnya, diagungkan, dimuliakan dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ibaratun 'anis sakhrah manqusyah. Ya, dia itu gambarannya adalah sebuah batu besar yang dipahat, 'alaiha baitun mabniyun wa 'alaihi satair. Disebutkan Syekh Shalal Al-Fauzan Fidhullah Ta'ala menyebutkan, ya, batu besar yang dipahat, kemudian ada rumahnya, ya, dibangun di situ, baik, dan ada sitar, apa? Bukan sitar, kayak kiswah Ka'bah itu. Ada kayak ini loh, kain-kain, ya, tirai, ya, satair. Yudhahil Ka'bah, ya, hampir mirip dengan Ka'bah. Wa haulahu sahah, dan di sekelilingnya ada pelatarannya. Lat ini, Al-Lata wa indahu sadanah, dan ada juru kuncinya yang megang kunci. Ibarat masjid atau latarnya, ya, di dalamnya ada apa tadi? Batu besar yang terpahat. Inna aslahu rajulun saleh. Asal mulanya dia adalah seorang yang soleh. Kana yaluttus sawiq, yang terbiasa dahulunya menumbuk sawiq lil hajj, ya, makanan khusus, baik, terbuat dari gandum, ditumbuk, dijadikan, baik, dia berikan kepada jemaah haji. Orang yang gemar dengan sedekah, memberikan pada orang-orang para jemaah haji. Famat, dia pun mati.
meninggal, fa'akafu ala qabrih, maka tidak lama berselang, baik, mereka pun mengibadahinya, beriktikaf di sekitaran kuburannya. Ya, ada yang menyatakan itu. Bisa jadi, ya, awalnya adalah orang yang soleh, baik, meninggal, kemudian udah terkenal nih, ma'ruf fulan, baik, dibuatkan untuknya batu besar, diukir, dibentuk, diletakkan di dekat kuburannya tadi. Bisa jadi. Falamma aslamat Thaqif, maka ketika kabilah Thaqif Islam, Rasulullah SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah, fahadamaha wa harraqaha bin nar. Maka Rasulullah SAW ketika sudah menguasai kota Mekah, ya, Rasul utus Mughirah, sahabat Mughirah bin Syu'bah, untuk pergi ke mana? Ke Taif, hancurkan patung atau batu besar yang mirip dengan Ka'bah tadi. Ada pelatarannya, ada kainnya, sitar penutupnya, hancurkan itu. Maka dihancurkan dan dibakar oleh Mughirah bin Syu'bah. Ini Lat. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza syajaratun, dia bentuknya adalah syajarah, pohon, pepohonan. Fi wadi Nakhlah, di wadi, baik, Nakhlah. Wadi itu pertemuan antara dua bukit atau dua gunung. Ya. Terletak antara Mekah dan Taif. Tadi Taif, sekarang antara Mekah dan Taif ada lagi tengah-tengahnya. Wa kana hadza sanam di Quraisy wa ahli Makkah. Sonam ini, berhala ini, patung ini diagungkan oleh Quraisy dan ahli Makkah. Uzza. Haulaha bina, sekitarannya ada bangunan-bangunan dan sitar-sitar, dan memiliki juru kunci. Ada yang buka, ada yang nutup. Juru kuncinya ada. Wa fiha syayatin yukallimunan nas. Patung ini, Uzza ini, di dalamnya ada sosok setan-setan jin yang mengajak bicara manusia. Ini lebih besar lagi fitnahnya, karena ada suaranya. Baik, yang bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka bu'itha Khalid bin al-Walid amal fath fa'ataha fa'adadaha. Maka setelah Fathu Mekah, setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW mengutus Khalid ibn al-Walid untuk mendatanginya dan mencabut pohon itu diapakan? Ditebang, dicabut seakar-akarnya. Baik. Maka Khalid bin Walid
kembali ke Rasulullah. Apa yang kau dapati? Aku sudah terbang ya Rasulullah. Belum selesai itu. Balik, suruh balik oleh Rasulullah SAW. Maka didapati jinniyah, seorang jin perempuan yang biasa mengajak bicara manusia ketika itu. Didapati dalam keadaan telanjang, fadarabaha, maka ditebas lehernya oleh Khalid bin Walid, fafalaqa ra'saha thumma qatala as-sadin. Baik, ditebas lehernya sampai terputus dan dia pun membunuh juga juru kuncinya. Sebenarnya ditebas. Fitnah terbesar di umat manusia adalah ini tadi. Al-Lat wal Uzza wa Manat. Dan Manat di dalam ayat, siapa itu? Sakhrah kabira mansuba ala sahilil bahr. Batu besar yang dipancangkan, diberdirikan di daerah sahilil bahr, tepi pantai. Yaqa'u qariban min Jabal Qudayd baina Makkah wal Madinah. Ya, dekat dengan Jabal Qudayd, Gunung Qudayd antara Makkah dan Madinah. Ya, ada gunung dekat pantai. Disitulah dipancangkan sebuah berhala yang bernama Manat. Allata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatal ukhra. Maka berhala ini diagungkan oleh Aus wal Khazraj wal Khuza'ah, Al-Khuzai tadi. Ini sangat mereka agungkan. Berarti masing-masing kabilah punya apa? Punya berhala, patung yang disembah. Bukan sekedar patung. Ya, ada ceritanya, ada backgroundnya, bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang soleh. Dan itu adalah fitnah terbesar di dalam umat ini. Hulu, berlebihan dalam menyanjung dan mengagungkan. Fitnah lain-lainnya adalah fitnatul kubur, fitnah kubur, kuburan. Itu sekilas tentang bagaimana berhala-berhala itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang pertama yang merubah keaslian dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat Ibnu Abbas atau riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai." Aku melihat Amr ibni Amir al-Khuzai, Amr bin Luhai tadi, ya jurru qusbahu finnar. Dia mengeluarkan isi perutnya di neraka. Ya. Di samping ini berhala-berhala yang diagungkan Arab juga Amr bin Luhai tadi menggali berhala-berhala, patung-patung peninggalan musyrikin di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka hukumannya berat. Di akhirat nanti dia akan mengeluarkan isi perutnya sendiri di dalam neraka. Naudzubillah
min dzalika. Kembali ke nasab Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim sudah kita jelaskan tadi. Nabi Ismail rentetan peristiwanya yang kemarin. Baik, bagaimana beliau hidup di tengah-tengah kabilah asli Arab, dewasa, tumbuh dewasa, berbahasa dengan bahasa mereka, sehingga Nabi Ismail termasuk Arab yang musta'robah. Arab ada dua, Arab musta'robah atau Arab aribah, ada Arab musta'robah. Arab aribah adalah Arab asli, ya. Arab musta'robah yang diarabkan. Nabi Ismail termasuk Arab yang diarabkan, dikarenakan beliau tumbuh kembang di lingkungan Arab, berbahasa dengan bahasa Arab, dan dinikahkan dengan orang Arab asli. Baik. Ini Nabi Ismail. Masuk kepada keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Kemarin kita sebutkan Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim min Quraisy min al-Arab. Arab min dzurriyyat Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya. Quraisy tadi, langsung aja ke kakek ya. Buyut beliau adalah Hashim. Hashim ismuhu Amr. Nama aslinya adalah Amr. Wa kana rajulan musiran dza syarafin kabirin. Dia adalah orang yang sangat kaya raya. Dza syarafin kabir, memiliki kemuliaan yang besar di tengah-tengah kaumnya. Siapa tadi? Hashim. Nama aslinya adalah Amr. Summiya Hashiman, dinamakan Hashim dari kata Hashima, Hashimun. Lihashmihil khubz, dikarenakan beliau atau lihashmihil tharid, beliau terbiasa mengadon roti dicampur dengan daging. Wa huwa awwalu man at'ama tharidil hujjaj. Dia orang pertama yang memberikan tharid, makanan khusus Arab kalangan menengah ke atas. Ya. Makanan yang bernama tharid. Dia berikan, diadon, dicampur daging, dijadikan makanan, diberikan kepada para jemaah haji. Kita tahu bagaimana ketika jemaah haji, jangan bilang jemaah haji, yang di sini aja, ya, kalau sekitaran sini ada 100 sedikit ya, 100 orang. Kalau makanan biasa saja, nasi padang 15.000, ya anggap 20.000 saat minumnya, kali 100 piro ya? 200 kali 2 juta. Ya, 2 juta ini masih 100. Iya, pirang bis kalau Indonesia saja masing-masing ngirimkan berapa bis per kota. Iya, sudah ngeluh. Ya,
2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Itu satu kali makan. Jemaah haji tidak sekali makan. Berapa yang dikeluarkan? Ya jutaan orang berjubel di situ. Makan dan minumnya ditanggung as-siqayah wa rifada. Wa awwalu man sanna ar-rihlataini asy-syita' wa as-sayf lil Quraisy. Dan Hashim ini yang bernama Amr tadi awal pertama pelopor yang mempelopori rehlah dagang Quraisy, syita' wa saif, di musim dingin dan di musim panas. Berdagang ke Syam, ya membawa barang-barang tentunya dari Mekah, dari sekitaran itu, Mekah, Madinah, dibawa ke Syam untuk dijual. Ya, dijual di sana laku banyak, sebagiannya untuk modal beli barang-barang di Syam, dibawa ke Mekah. Jadi double untungnya. Keluar bawa barang, ekspor, balik impor. Ya, itu hanya di syita' wa saif. Yang mempeloporinya adalah Hashim, bukan Hisham. Hashim. Hashim sama Hisham beda ya. Hashim panjang, Hashim. Kalau Hisham, syanya yang panjang, Hisham. Ya. Dan dia yang mengurusi makan dan minumnya para jemaah haji. Ya, panitianya, ketua panitianya adalah Hashim. Di samping kaya, dia juga diagungkan dan dimuliakan, dihormati, ditokohkan di tengah kaumnya. Ya, ada orang kaya tapi biasa-biasa saja. Ada orang kaya yang ditokohkan. Dia ngomong A, semuanya ikut A. Dia ngomong B, semuanya ikut B. Ini tipikal dari Hashim. Ya, sekian hari ya jemaah haji ngasih makan jutaan orang di sana. Ini Hashim. Istilahnya benar-benar sultan. Sultan Arab. Yang kedua adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib termasuk tokoh yang ditokohkan oleh Quraisy. Ini berarti kakeknya. Tadi buyutnya Hashim, sekarang kakeknya. Kakek pertama ada kakek kedua. Kakek pertama itu kakek kedua itu buyut ya. Baik. Muhafidun 'alal uhud, benar-benar menjaga perjanjian. Baik. Jangan macam-macam dengan Abdul Muttalib. Kalau A ya A, tegas. Baik. Kalau B ya B. Jangan bisa, tidak boleh berubah. Baik. Dari perjanjian-perjanjian yang ada, terutama terkait dengan aturan-aturan kaumnya. Mudakhalliqan bi makarimil akhlaq, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yuhibbul masakin, dia suka dan cinta kepada orang-orang miskin, dekat dengan mereka. Baik. Wa yaqum bi khidmatil hujjaj, juga dia mewarisi abahnya Hashim untuk berkhidmat kepada para jemaah haji. Wa yuqammi adh-dhalimin wa yut'im fil azamat. Beliau juga diberikan kewenangan untuk menghukum orang-orang zalim.
Jangan macam-macam kalau ada Abdul Muttalib. Baik, ada yang zalim, ada yang berbuat sewenang, ada yang korupsi, ada yang lainnya. Ini berurusan dengan Abdul Muttalib. Baik, dia juga memberikan makan, sering memberikan makan dalam acara-acara mereka, masyarakatnya. Terlebih ada waktu khusus datang ke puncak-puncak gunung sengaja, baik entah sepekan sekali atau lebih dari itu, sengaja bawa makanan untuk diberikan kepada hewan-hewan liar, terutama burung-burung. Baik, naik gunung bawa bekal makanan untuk hewan-hewan tadi. Saking dermawannya. Tidak hanya manusia tapi hewan-hewan pun diperhatikan di gunung-gunung, puncak-puncak gunung, sengaja datang untuk memberikan makan. Saking lomannya, saking dermawannya. Ini Hashim Abdul Muttalib, orang-orang yang mulia. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta